Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bagi rekan-rekan sekalian dalam program Talkshow di channel Nuansa Media. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan terhadap kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan oleh Allah dalam mengikuti acara kajian pada hari ini. Sholawat beserta salam pasti dan tak lupa selalu terpanjatkan ke junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu memberikan pengetahuan bagi umatnya, sehingga kita sebagai umatnya mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dijauhkan. Di sebelah kiri saya seorang yang sangat luar biasa dan sangat familiar di kalangan Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo sendiri, yaitu Ustadz Gufron Hadi. Ahlan wa sahlan Ustadz. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya juga. Untuk pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas tentang tiada biaya, pilih menikah atau tetap menjomblo. Seperti itu. Ya, judul darurat katanya. Judul darurat, benar. Karena kan banyak sekarang terutama pemuda-pemuda, begitupun dengan pemudi-pemudi, yang mana ketika berbicara menikah, hakikatnya terutama hukumnya pun masih belum mengetahui. Seperti itu. Mungkin langsung saja kepada Ustadz Gufron Hadi dan juga selaku Ketua LDNU Kota Probolinggo, bisa dijelaskan, tafadhol. Terima kasih ya. Mas siapa? Ulil Hadi. Mas Ulil ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Saya sangat senang sekali malam hari ini, sangat berbahagia bisa ketemu dengan adik-adik dari IPNU, dari PBNU dalam suasana yang ya masih suasana pandemi ya. Kita masih bisa bikin kegiatan walaupun sangat sederhana, tapi semoga bermanfaat. Amin, amin. Terkait masalah nikahnya, sebelum saya masuk kepada materi inti, perlu diketahui nikah ini adalah syariat yang paling tua. Syariat paling kuno itu nikah. Nabi Adam belum diperintah macam-macam, itu suruh nikah sama Allah sama Ibu Hawa. Artinya apa? Nikah ini masalah manusia. Ketika kita bicara manusia secara normal, berarti nikah itu sebuah keharusan. Ya tak? Kecuali sudah nggak normal, dia tidak akan berpikir tentang nikah. Yang kedua, nikah ini syariat yang unik. Ada orang menikah pada zaman di saat dia kafir. Setelah masuk Islam, nikahnya tidak perlu diperbarui. Sayyidina Umar nikahnya kan saat kafir. Ya. Masuk Islam nikahnya tidak usah diperbarui. Ya. Karena nikah itu kan hubungan manusia dengan manusia, walaupun punya nilai ubudiyah, punya nilai ibadah. Ada orang di luar Islam, suami istri, ya. Dia masuk Islam mu'alaf, nikahnya tidak perlu diperbarui. Ya. Ini uniknya nikah tuh begitu. Makanya nikah dalam kitab-kitab fikih itu masuk dalam bab muamalah, bab hubungan manusia dengan manusia. Tidak masuk bab ubudiyah.
Itu nikah. Dan nikah ini sesuatu yang tidak akan pernah selesai kalau dibahas, apalagi terkait dengan hubungan laki-laki perempuan. Kita kalau bahas hubungan laki-laki perempuan, apalagi masuk dalam ranah masalah suka atau tidak, cinta atau tidak, ini tidak pernah selesai. Sepanjang manusia itu ada, kita tidak akan pernah berhenti membicarakan apa yang namanya cinta. Begitu. Karena cinta itu manusia. Manusia kalau sudah tidak mempunyai cinta, berhenti saja dari manusia. Kalau kita mau belajar cinta, belajarlah sama Tuhan. Tuhan itu mencintai hambanya tidak pilih-pilih. Ya kafir, tidak kafir, mau sholat, tidak sholat, semua dicintai Allah. Jadi bicara cinta, bisa bicara al-hub, itu adalah masalah yang sangat universal. Dan setiap orang yang normal mesti mempunyai rasa cinta. Tinggal bagaimana kita menyalurkan perasaan kita itu. Ada orang mengatakan begini, mencintai orang perempuan, mencintai perempuan berat. Yang perempuan bilang mencintai laki-laki itu berat. Yang berat itu bukan mencintai laki-laki atau yang perempuan, tapi yang berat itu adalah ketika kita mencintai orang yang tidak mencintai kita. Itu berat. Bisa nyanyi coro Cino gitu. Ini bicara nikah, urusannya kemana-mana nanti. Dan saya termasuk orang yang pengalaman gagal dalam bercinta. Awal-awal dulu ketika saya masih miskin, tak punya apa-apa, terus banyak yang nolak saya. Karena memang orang itu sering mengukur sesuatu dari apa yang dijangkau oleh indrawinya. Idealisme itu ada, ya. Tapi kalau ketika sudah masuk apa makna cinta yang sebenarnya, maka materi, fisik itu semuanya akan hilang. Makanya ketika orang sudah sama-sama jatuh cinta, ngomongnya gimana? Yang penting kita berdua, walaupun di kolong jembatan kita bisa hidup. Mas Ulil ya? Ya. Mas Ulil mau enggak saya tawari begini? Ini tanah Jawa dengan segala macam isi dan kekayaannya ambil sampean. Tapi sampean sendirian, tidak punya istri, mau enggak? Jelas tidak mau. Tidak mau. Karena sendirian. Ya. Surga yang begitu indah dengan segala macam bentuk fasilitas dan kenikmatannya. Nabi Adam tidak kerasan karena tidak ada temannya, tidak ada yang dicintai. Hanya Nabi Adam memohon teman kepada Allah sebagai kekasih. Diambillah sulbinya Nabi Adam, diciptakan Ibu Hawa. Baru Nabi Adam bisa menikmati kesempurnaan surga bersama istrinya. Yang perempuan-perempuan ini, mau enggak kamu? Ini Probolinggo kota, ambil kamu, tapi kamu enggak punya suami. Mau enggak? Enggak mau. Manusia memang dilahirkan secara individu, tapi dalam praktek kehidupannya dia membutuhkan orang lain. Zon politikem, dia tetap membutuhkan orang lain sampai kapan. Nah, ini. Terkait dengan masalah rukun ya, rukun nikah ini kita masuk ke ranah fikih. Rukun nikah itu ya gampang. Ada mempelai laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada 2 orang saksi, harus laki-laki. Ya, ini aja. Nah, kalau kita bahasnya luas nanti macam-macam. Boleh tanpa saksi, tapi harus begini. Ya. Boleh nanti walinya bukan orang tuanya, tapi harus begini. Kita jangan terlalu panjang bahas itu. Yang penting kalau nikah itu ada lakinya, ada perempuannya. Ini yang paling penting. Kalau lakinya tuh ada perempuan, mau nikah sama siapa? Ya. Kemudian terkait masalah hukum nikah. Al aslu fil hukmi itu al mubah. Ya. Jadi hukumnya nikah, hukum asalnya itu sama kayak makan, tidur, minum, mubah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Taman mau nikah ya, nggak mau nikah ya, nggak ada masalah. Cuma ketika melihat situasi, nikah itu bisa bermacam-macam hukumnya. Seperti makan, maka tubuh kamu boleh makan, boleh tidak. Tapi ketika kamu tidak makan itu terus menjadikan kamu sakit dan mati, kamu wajib makan.
Mas Ulil ini Anda punya istri, seumpama belum punya istri. Seandainya dia tidak nikah, terus bisa gila, sap-nyap-sap katanya, mau sangi. Maka saat itu dia wajib nikah. Kalau nggak nikah dia bisa stres atau bisa yang lain, wajib nikah. Di hukum itu ya berubah sesuai kondisinya. Kalau pertama bisa wajib, nikah itu wajib, asal hukumnya mubah ya. Wajib apabila ada seorang laki-laki remaja yang sudah bisa cari duit, ya, punya kerjaan, punya gaji, dan sehat, lahir batin sehatnya. Dan kalau dia tidak nikah bisa zina, itu loh. Ini wajib nikah. Kalau tidak nikah ada orang sehat, syahwatnya sudah kuat, punya duit, tidak nikah, bisa nanti zina dia itu. Sekarang kita kalau mau zina aja tidak usah mahal-mahal, 100.000 selesai. Kondisi seperti ini mewajibkan seseorang itu wajib nikah. Yang kedua sunnah. Ada anak tidak punya kerjaan, tidak punya penghasilan tetap, tapi sehat dan syahwatnya kuat. Kalau tidak dinikahkan bisa tabrak ini nanti. Ini sunnah. Kenapa? Menjaga syahwat itu lebih penting. Walaupun dia dalam nikahnya tidak punya apa-apa. Ini nikah nekat. Tidak punya duit tapi ini nikah. Udah masuk yang tadi ya, judulnya tiada biaya pilih menikah atau tidak ada biaya itu kalau dalam bahasa Arab itu bokek. Iya bener. Bokek mau nikah. Ya tadi itu. Kalau kiranya syahwatnya tidak bisa terbendung, nikah aja. Yang penting perempuannya mau nikah sama laki-laki kiri kayak tadi. Perempuan mana mau hidup miskin? Benar. Yang ketiga ada nikah itu makruh. Makruh itu dari orang Jawa gak ilok lah, gak apik. Makruh itu ada orang laki-laki dia punya penghasilan, punya kerjaan, tapi fisiknya tidak sehat, punya penyakit. Ya, kalau dia nekat nikah, malah istrinya sibuk ngurusi suaminya yang sakit, tidak bisa menikmati pernikahan itu. Lah ini makruh. Punya kekuatan finansial tapi fisiknya lemah, punya penyakit. Ya penyakit apa saja sudah ya. Kalau penyakit panu Ustaz, Anda masuk. Kayak Mas Najib kan punya telege, tidak apa-apa nikah. Karena tidak efek dalam pernikahan. Kemudian ada hukum haram. Haram ini ketika ada seorang laki-laki remaja ya, dia punya penghasilan, punya rezeki ataupun tidak punya, tapi dia tidak punya kemampuan memberi nafkah batin kepada pasangannya, punya penyakit anin namanya, impoten. Ini tidak haram nikah, karena kalau nikah menyiksa istri. Malam pertama istrinya guru-guruan. Duit banyak tapi suami impoten, anin. Yang yuliju farjal dikri. Laki-laki impoten yang ingin meniduri perempuan perawan. Ya omong kosong bicara hantu siang bolong. Tidak boleh, haram. Tidak boleh. Ini ada yang impoten tak? Ada Pak. Ini grup sehat. Ya. Paham ya? Jadi Pak. itu hukum 5 hukum menikah. Nah begini ya.
terkait dengan nikah kita harus hati-hati dalam mencari pasangan. Rasulullah itu sudah memberi patokan-patokan kepada kaum laki-laki ketika mencari pasangan. Jadi kalau cari perempuan, calon pasangan kita, pertama cari karena lijamaliha, jadi yang cantik, karena kecantikannya. Ya sebaliknya perempuan mau menjatuhkan pilihannya, menerima pinangannya, ya lihat laki-laki yang ganteng pandang gitu. Kalau kita bicara kecantik, mestinya kita tidak akan lepas bicara ganteng. Dua, karena nasab. Ini anaknya orang baik-baik pandang. Yang ketiga karena hartanya, lima liha. Punya duit pandang, punya kerjaan pandang. Perempuan kan bisa aja, jangan diterima ya. Kenapa? Pengangguran. Tidak apa-apa. Di laki-laki sama, menjadi perempuan yang mapan, ya, tidak ada masalah. Rasulullah saja nikah sama Siti Khadijah. Siti Khadijah ini lebih cantik, bangsawan, dan konglomerat. Ya. Kemudian karena agamanya. Ketika kita mencari pasangan itu kesulitan dengan menentukan pilihan-pilihan sesuai apa yang menjadi petunjuk Rasulullah, setidak-tidaknya fahtar bidzatid din taribat yadak. Carilah pasangan atau perempuan yang kuat dalam memegang ajaran agama, akan bahagia hidup kamu. Paham ya? Paham. Begini loh, cuma begini. Kenapa Rasulullah menggarisbawahi? Kalau tidak dapat yang ideal, setidaknya carilah orang yang kuat dalam memegang teguh ajaran agama. Kalau kita menikah hanya karena fisik, karena cantik atau karena tampan. Ingat ya, satu tampan cantik itu temporer, muakkad, ada waktunya. Laki-laki itu ganteng umur 20 sampai 30, fisiknya kuat, ya. Kemudian pikirannya masih kuat, apalagi punya duit. Perempuan sama, usia 19 sampai 30, 35 itu masa-masa perempuan itu kelihatan sangat cantik. Ya kalau jelek kelihatan sangat jelek begitu. Ada waktunya. Ketika umur itu bertambah, kelebihan fisik ini akan mengurangi. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala ta'qilun. Siapa yang sudah ditambah umurnya, nunaqqisu fil khalqi, akan balik nanti bentuk kejadiannya. Orang itu kan tambah tua, kan tambah kayak anak kecil kan. Masih kecil dituntun, tua nanti dituntun juga. Berkurang. Itu normalnya. Kalau tidak normal, normalnya 20, 30, 35 cantik ganteng. Itu normal. Kalau tidak normal, perempuan umur 20 nikah, umur 22 punya anak 1. Yang jelas itu berubah. Kalau perawatannya kurang, duitnya kurang, coba diri. Temporer, ada waktunya. Makanya kamu mencari pasangan jangan terpaku kepada bentuk fisik. Apalagi nikah pertama, jangan perlu terlalu idealis lah. Jadi pasangan penting ketok wedok Islam clear sudah nikahnya. Kalau kamu cari yang kayak arti, kayak Sophia Latjuba, kayak ini susah nanti. Delok potongan sih ya. Yang kedua, ketampanan dan kecantikan itu relatif. Tergantung siapa yang melihat. Beberapa tahun yang lalu, 30-an tahun yang lalu, di Nigeria itu ada itu loh, lomba kecantikan untuk perempuan ya. Itu yang menang perempuan, ternyata yang menang tuh kalau di tingkat dunia kan Miss Universe ya. Itu apa, kalau tingkat lokal itu apa namanya? Ya Miss lokal gitu aja mungkin ya. Itu yang menjadi juara itu perempuan yang betisnya besar di Nigeria.
Karena yang menjadi juara itu perempuan yang betisnya besar dan memang karena kan kulitnya hitam. Nigeria itu Afrika. Afrika itu warna kulitnya dua. Satu hitam, dua hitam sekali. Hitam double. Karena betisnya besar. Seluruh perempuan muda di Nigeria, ada lagi yang tua, itu terjadi revolusi besar-besaran untuk memperbesar betis. Sementara di Indonesia perempuan yang cantik itu kalau betisnya ramping. Katanya orang sini betis cakalan. Ada relativitas ya, tergantung di mana dia hidup, di mana terjadi kebiasaan. Di Nepal sampai hari ini perempuan cantik itu kalau kakinya kecil. Sampai hari ini terjadi revolusi anak itu perempuan kalau kecil kakinya sudah dikecilkan dengan pakai sepatu kecil. Itu semakin kecil kakinya semakin dianggap cantik. Di Indonesia ada beberapa suku di Indonesia itu kalau perempuan itu kupingnya bisa bolong besar ya, orang-orang pedalaman itu dianggap perempuan cantik. Kalau di sini perempuan kupingnya ke bawah gini dikira jenglot nanti. Ada relativitas. Jadi kamu karena merasa punya istri cantik, merasa punya suami cantik, jangan terlalu bangga. Bisa jadi di sini dipuji, tapi di sana diejek. Ada relativitas. Terus ini lagi Ustaz. Terkadang kan tadi sudah dibicarakan berkaitan dengan syariat dan rukun. Ya. Terkadang terutamanya kejadian-kejadian yang ada di lapangan di masyarakat ini kan masih terhalang oleh syariat dan rukun adat istiadat. Oh iya, seperti itu. Karena mungkin hartanya sekian tidak imbang dengan orang ini yang secara ekonomi turun, secara ekonomi rendah. Ya begini ya, dalam nikah itu memang kufu itu seimbang. Memang tidak masuk dalam rukun, tapi harus masuk dalam perhitungan yang sangat matang agar apa ya? Ketika pasangan ini berkumpul, ini berimbang pemikiran, cara hidupnya. Ada istilah kufu, kafa'ah, harus imbang. Jadi memang kita menjadi pasangan itu, kita tidak bisa menyalahkan adat istiadat ya. Ada orang kaya kadang harus nikah sama orang kaya. Oke, tidak ada masalah. Karena apa? Banyak kejadian ketika perempuan miskin dinikahi orang kaya, laki-laki kaya, kadang juga akan dihina oleh keluarganya si kaya. Keseimbangan strata sosial itu juga penting. Jadi, karena zaman Nabi terjadi kan, anak angkat Nabi itu namanya Zaid dinikahkan dengan perempuan bangsawan dan Zaid ini miskin. Ternyata cekcok terus karena kebiasaan tiap harinya tidak sama. Yang satu high class, yang satu kelas biasa-biasa saja. Hanya pikirannya juga beda loh. Hanya cerai. Ya. Makanya di Islam untuk menyelesaikan itu ada istilah khitbah, ngelamar. Dari khitbah ke pernikahan ini adalah masa ta'aruf untuk mengetahui latar belakang, kebiasaan, adat istiadat dan untuk penyesuaian juga. Ini penting. Walaupun tidak masuk dalam rukun, tapi penting untuk jadi pertimbangan. Nah, beda nanti kalau adat istiadat masalah, ini lahirnya ketemu hitungan sekian, ini sekian, ini tidak cocok ini nanti. Ini beda, ini dimensi keilmuan beda ya. Sebenarnya ini ya sah-sah saja karena itu masih ranah ilmu dan itu ikut ala sabilidzon. Biasanya kuatnya terjadinya begitu. Percaya boleh, tidak percaya boleh. Dan banyak terjadi memang orang bertunangan bubaran gara-gara perempuan itu. Ya. Karena banyak kejadian karena tidak cocok akhirnya gagal ya, kita menikah. menyikapi hal itu ya harus serius juga. Tapi tidak serius juga tidak apa-apa. Karena memang ada yang nggak percaya sama sekali tapi ya hidupnya enak aja. Ada yang percaya mengikuti gituan malah berantakan. Gitu. Karena apa? Kita tidak boleh berpaku pada hal tersebut. Pakuan tambatan kita bahwa semua yang terjadi itu memang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Ustaz, berkaitan dengan tema
tiada biaya, pilih menikah atau tetap menjomblo? Ini jawaban yang berat ini ya. Soal yang sangat berat untuk dijawab. Karena ketika saya jawab nanti mesti banyak yang protes. Terutama laki-laki yang miskin. Jadi nafsu kuda, tenaga bebek. Artinya dia mau nikah tapi tidak punya uang. Gini ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, bab nikah itu oleh Imam Ghazali diletakkan sebelum bab thalabil halal. Jadi bab kerja itu setelah bab nikah. Ini mengisyaratkan Imam Ghazali bahwa kamu walaupun tidak punya harta, tidak punya apa, nikah saja. In kuntum fuqara yughnihimullah. Kalau kamu miskin akan dikayakan oleh Allah. Karena salah satu pintunya kaya, pintunya harta itu adalah menikah. Loh, ada kasus saya nikah tambah miskin. Ada enggak? Banyak. Ya mungkin ada yang salah. Ya. Kalau teori besarnya kan sudah benar. Kalau mau kaya pintunya salah satunya Menikah. Ya. Mungkin dia nikah atau enggak kerja gitu loh. Ya tetap miskin. Karena nikah banyak tuntutan dari istri, terpaksa dia kerja. Dari kerja ini insya Allah oleh Allah akan ditambahkan rezeki dan hartanya. Jadi salah satu pintu kekayaan itu adalah nikah. Kalau bahasanya kita di kampung itu, pilih mana, kamu punya kandang saja atau punya kambing saja? Pilih mana? Punya kandang tapi tidak punya kambing tapi tidak punya kandang. Punya kambing dulu. Ya, mending kita jaga kambing daripada jaga kandang. Iya enggak? Jaga kandang ini tidak ada apa-apanya. Atau burungnya. Tidak ada penghasilan. Kalau jaga kambing kan enak, masih cari rumput macam-macam. Nanti kambingnya dijual buat kandang. Gitu. Jadi walaupun nggak punya duit, sekiranya sudah ada yang cocok untuk dilamar dan mau. Ya, kalau nggak mau jangan maksa. Lamar saja. Ya. Karena dari nikah itu nanti Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki untuk kamu. Kenapa kamu tidak nikah? Saya belum kerja, Ustaz. Saya tidak punya duit. Ya lama-lama perempuan semakin malas sama kamu. Kenapa tidak mau sama dia? Dia pengangguran, umurnya tambah lama tambah tua. Pokoknya ada yang cocok sama kamu dan mau. Ini penting, mau sama kamu. Kalau cocok tok pasangannya tidak mau, jangan maksa. Bisa gantung diri kamu. Lanjut aja, tidak punya duit, nikah. Nanti duitnya datang sendiri. Banyak yang ada cerita kan. Ada sahabat Rasulullah waktu di Madinah itu, saya lupa namanya. Dia miskin sekali. Dia makan aja ke Rasulullah. Harta satu-satunya yang dia miliki adalah cuma pedang. Untuk ngawal Rasulullah kalau perang mana-mana. Miskin dan orangnya agak bongkok. Itu sama Rasul ditanyain, kamu nikah enggak? Ya mau ya Rasulullah, cuma siapa yang mau sama saya? Saya enggak punya apa-apa. Fisik saya juga seperti ini. Gini kata Rasulullah, kamu datang ke itu, ada satu sahabat kaya, lamar anaknya, bilang suruh saya, kata Rasulullah. Anaknya cantik, perfect ya, sempurna anaknya. Laki-laki yang miskin, tubuhnya agak bongkok juga. Suruh ngelamar anaknya orang kaya dan cantik pula. Tapi dia bawa apa? Rekomendasi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa surat sakti lah kalau kata beliau. Ngelamar dia. Dia pede karena sudah dapat mandat dari Rasulullah. Ya kayak kamu kalau sudah dapat mandat dari saya kan pede ngadepi anak itu. Nyampe sana, bahasanya kalau bahasa kita, lalu salam masuk Pak Haji, ya. Saya kesini ingin ngelamar anak sampean. Kaget Pak Haji. Kamu tidak salah Pak, mimpi apa sadar tidak kamu? Tidak, saya sadar. Mau ngelamar anaknya saya itu, iya Pak. Ya yang cantik itu Pak.
Kok berani kamu ke sini? Karena saya diperintah oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Ini si sahabat diam 1000 bahasa, mau nolak itu karena perintah Nabi, mau terima yang ngelamar tuh king of the kere. Hanya dia ke belakang, nemunya anaknya yang masih gadis. Nah, ini di depan ada tamu, namanya ini, kondisi fikirnya begini, kondisi ekonominya begini. Itu ngelamar kamu. Kamu gimana? Ya kalau bapak nerima berarti bapak tega sama saya. Bapak ini tidak bisa jawab, enggak. Keputusan ada di kamu. Memangnya kenapa, Pak? Ini orang datang ke sini ngelamar kamu lewat saya, diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata anak gadisnya itu? Pak, kalau yang perintah beliau Rasulullah hari ini dia ngelamar, hari ini saya terima. Inilah hebatnya wanita zaman dahulu. Sekali ada kode dari Rasulullah, clear selesai semua, sudah nggak tolak-tolak. Kalau sekarang aja punya perhitungan ini itu ibu ini tak laki nih. Hanya ya udah kamu tak terima, anak saya juga enggak. Karena ada rekomendasi dari Rasulullah. Pulang. Dia tidurnya di masjid. Makanya ke Rasulullah ya, makanya dia dikatakan termasuk ashabus suffah. Dia mondok di dalamnya Rasulullah di masjid. Nyampe masjid bingung dia itu. Ya saya kok enak-enak ngelamar anak orang, nanti biaya kawin apa? Orang Arab itu biaya nikah tuh tanggung laki-lakinya semua. Sampai sekarang di Mekah itu nikah itu mas kawinnya itu mahar misil. Mahar misil itu mas kawin yang ditentukan negara, yang sudah menjadi kebiasaan sana. Kalau sini kan enggak, maharnya tergantung perempuan. Ya ada yang seket, jadi kamu ada yang 100, ambil enak gitu. Kalau sana enggak, sudah menjadi kebiasaan mahar misil. Mahar itu mahal, maksudnya sudah menjadi kesepakatan umum. Ya. Harus gitu. Sini enggak. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat, nyaman kambing. Seperangkat alat sholat itu kalau kata saya mahal, sajadah, kena, sholat, speaker kan perangkat alat sholat sholat iya mahal juga. Hanya dia menghadap Rasulullah, ya Rasul, alhamdulillah lamaran saya diterima. Oh diterima, tapi saya ini agak pusing juga ya Rasul. Emang kenapa? Nah kalau nikah saya dapat biaya dari mana? Saya tidak punya apa, makan aja saya sama panjenengan. Ya, Rasulullah senyum. Rasulullah itu ya panglima perang, ya nabi, ya rasul, ya orang tua bagi santri-santrinya. Sudah begini aja, kamu datang ke Abu Bakar, bilang kalau kamu nikah, datang ke Umar, datang ke Utsman, datang ke Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat-sahabat yang kaya raya konglomerat. Kalau cuma biaya kamu nikah aja, tidak ada apa-apa. Gitu ya. Hanya datang ke Abu Bakar. Sudah, kalau bahasa sekarang berasnya saya yang tanggung. Datang ke Sayyidina Utsman juga kan taipan konglomerat. Udah, sapinya, untanya saya yang tanggung. Hanya semuanya ditanggung sahabat. Setelah akad nikah, malam itu dia ke masjidnya Rasulullah. Sama akadnya ba'da asar, isya dia ke masjid Rasulullah untuk berjamaah. Ini masjid kok sepi, tidak ada orang. Rasulullah juga tidak ada, sahabat tidak ada semua. Tanya, ternyata apa? Rasulullah sudah berangkat untuk berperang sama orang kafir. Dan sahabat yang ini dia memang sengaja diajak Rasulullah supaya honeymoon dia itu, supaya bulan madu. Dan sekarang September, bukan bulan madu, bulan September. Dia pulang ambil pedang, ngasah pedang. Tanya istrinya, Mas, sampan kok pulang dari masjid kok ngasah pedang, kok bukan ngasah itunya?
Kita kan nanti malam bulan madu. Ini aku ke masjid tadi, sahabat teman-temanku tidak ada, Nabi juga tidak ada, sudah berangkat perang, aku tidak dikasih tahu. Terus Mas mau nyampe, ya aku nanti sini mau nyusul Rasulullah ikut perang sama Rasul. Apa kata istrinya tadi? Berangkat Mas, bela itu agama, kawal itu Rasulullah. Ini loh perempuan yang benar tuh begitu. Kalau tidak benar lama tak tahu sana orang mah takut mati kan gitu. Takut mati. Itu kita kan malam pertama sudah yang perang-perang kita aja yang penting enggak berangkat Mas, kawal itu Rasulullah, perjuangkan panji Islam. Kira-kira rumah tangga seperti itu surga apa enggak? Pasti surga. Jarang kalau hari ini bisa jadi nggak ada. Berangkat menyusul pasukan Nabi dan ketemu orang kafir perang dan mati dia itu. Apa kata istrinya? Alhamdulillah suamiku telah syahid, diterima oleh Allah. Perang membela Nabi, bahagia dia itu. Bukan terus nangis malu gulu aja. Itu hebatnya ya wanita-wanita yang menjadi santrinya Rasulullah. Ini ceritanya orang nggak punya apa-apa tapi nikah. Ya. Untuk terakhir Ustadz, mungkin bisa memberikan motivasi bagi yang belum menikah dan nasihat pernikahan bagi yang sudah menikah. Ya, yang penting nikah itu nikahilah orang yang mencintai kamu. Kalau orang tidak mencintai kamu jangan dinikahi, percuma nanti. Ya, orang tidak mau sama kamu kok dipaksa nikah. Malam pertama tabur istrinya. Di kamar. Nikahilah orang yang menyukai kamu. Kalau nikah jadilah orang yang seiman, ya. Yang seiman. Yang penting itu aja. Allah yang lain-lainnya gampanglah bisa diatur ya. Dan nikah itu niatnya lillahi ta'ala. Jangan niat macam-macam. Kalau niatnya lillahi ta'ala semuanya akan awet. Maka lillah yadum wa maka li ghairillah yazul. Apa-apa yang karena Allah akan abadi, dan kalau tidak karena Allah akan cepat selesai. Nikah kalau niatnya karena Allah, walaupun kadang di hati ini ada perasaan di pasangan kok begini ya, kok kurang begini, kok kurang begini, tapi karena niatnya karena Allah dia sadar, loh ya memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ada yang punya pasangan banyak duit tapi agak goblok, begendeng lagi, kayak mesin. Ada enggak? Ada yang punya pasangan suami pinter, ngajinya pinter, sekolahnya pinter, ilmunya banyak, tapi kere. Ada yang enggak punya uang. Oleh pinter sama lolo, fulus enggak ada. Ya kita terima itu. Lah kekurangan ini harus diisi oleh pasangan. Ada yang dapat pasangan ganteng, minta ampun, tapi cepet, jarang mandi. Ada yang dapat ganteng tapi orangnya suka berdandan. Macam-macam kekurangan. Lah kekurangan itu kita yang isi. Kalau niatnya lillahi ta'ala semuanya clear selesai. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, mesti ada kekurangan. Tapi kekurangan manusia itulah kesempurnaannya. Idza tammal amru bada nafsu. Kalau sesuatu itu sudah sempurna, akan kelihatan kurangnya. Artinya apa? Kekurangan manusia justru itulah kelebihannya. Dan kesempurnaan itu dari hal yang kecil-kecil. Tapi kesempurnaan itu bukan barang kecil. Understand? Ini yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Ini buat bekal kalian yang masih jomblo menghadapi pernikahan ya. Jangan jadi jomblo senior gitu loh. Ya. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan terima kasih juga atas penjelasannya yang sangat menarik. Kepada rekan-rekan sekalian, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Saya Ulil Hadi Ananda Putra selaku host pada acara malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.